Bentar ya. Ya, Bu. Mungkin Bu Mardia sama Bu Helda, mungkin kita nunggu sampai. Boleh, kalau misalnya mau ditunggu sebentar ya. Mungkin sambil dihubungi ya mahasiswanya. Mungkin beliau lupa kali. Baik, Bu. Seminar proposal hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih pada Pak Kahar, Bu Mardia, dan Bu Helda yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, serta Franky, Ayub, Mukmin, dan Supiansah yang akan melakukan seminar proposal skripsi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal skripsi atas nama Franky dan Ayub, serta Mukmin dan Supiansah. Seminar kali ini terdiri dari 3 sesi. Yang pertama, sesi pemaparan oleh kedua kelompok, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan mahasiswa,
Kemudian sesi terakhir yaitu tanya jawab dan diskusi bersama penguji dan pembimbing. Dan mungkin untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke sesi pertama, pemaparan oleh kedua kelompok. Mungkin sebelum dimulai, untuk kedua kelompok bisa berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan. Oke, baik. Bisa kita mulai mungkin dari kelompok Mukmin dan Supiansa dulu ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Masih di mute. Baik, terima kasih kepada Bu Tantra yang telah mempersilahkan kami. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan seminar proposal skripsi kami yang berjudul Prarancangan Pabrik Asam Palmitat dari Crude Palm Oil atau CPO dengan proses Coltech Emery dengan kapasitas 60.000 ton per tahun. Sebelum lanjut, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Bu Mardia STMT dan Bu Helda Niawanti STMT, dan kepada dosen penguji kami, Tantra Dilarati dan Pak Ari Susandi Sanjaya STMT, dan kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar proposal kami. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua lokasi pabrik, yang ketiga kapasitas pabrik, yang keempat bahan baku, yang kelima pemilihan proses, kemudian oren proses, dan yang terakhir diagram alir kualitatif. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh partner saya, Supiansyah. Baik, untuk latar belakang, industri kimia memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, dikarenakan industri kimia banyak memproduksi barang mentah maupun barang jadi untuk mencukupi kebutuhan manusia. Salah satu bahan kimia yang banyak dijadikan bahan baku pada proses industri kimia adalah asam palmitat. Dalam industri, asam palmitat banyak dimanfaatkan dalam pembuatan sabun, bidang kosmetik, dan pewarnaan. Asam palmitat merupakan salah satu golongan asam lemak yang diperoleh dari hidrolisis minyak nabati maupun hewani. Salah satu contoh minyak nabati yang dapat digunakan untuk memperoleh asam palmitat adalah minyak kelapa sawit. Asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak kelapa sawit terdiri dari berbagai jenis asam lemak. Nah, kandungan asam lemak tertinggi yaitu asam palmitat dengan komposisi sebesar 40% sampai 46%. Nah, hal ini merupakan potensi yang cukup besar untuk mendirikan pabrik asam palmitat di Indonesia, terkhususnya di Kalimantan Timur, mengingat potensi kelapa sawit
cukup meningkat di Kalimantan Timur. Baik, kemudian untuk lokasi pabrik kami ini berlokasi di Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Adapun pertimbangan kami dalam pemilihan lokasi ini yaitu letak, sumber dan ketersediaan bahan baku, utilitas, sarana dan prasarana transportasi, serta pemasaran. Untuk faktor terbesar yang kami jadikan pertimbangan dalam pemilihan lokasi ini yaitu ketersediaan bahan baku. Untuk pemilihan lokasi ada 3 opsi yang kami sediakan, yaitu Kutai Kartanegara dengan produksi CPO 759.000 ton per tahun, kemudian Kabupaten Pasir sebesar 528.000 ton per tahun, dan Kutai Timur sebesar 1.752.000 ton per tahun untuk produksi CPO per tahunnya. Data itu kami dapatkan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020. Lanjut untuk kapasitas produksi. Lanjut untuk kapasitas produksi. Nah, di sini perhitungan kapasitas pabrik Asam Palmitat direncanakan akan berdiri pada tahun 2030 berdasarkan data ekspor impor asam palmitat pada tahun 2015 sampai 2019. Pada tabel di samping dapat diperoleh proyeksi kebutuhan data ekspor impor asam palmitat pada tahun 2030 menggunakan persamaan diskonten. Dari hasil proyeksi menggunakan persamaan diskonten diperoleh kebutuhan ekspor dan impor sebesar 276.712 ton per tahun dan 45 ton per tahun. Nah, kapasitas produksi pabrik dapat dihitung menggunakan persamaan 1.2. Jadi, kapasitas pabrik asam palmitat dari crude palm oil atau CPO dengan proses Coltech MRI yang didirikan pada tahun 2030 sebesar 4,5% dari proyeksi kebutuhan, yaitu sebesar 61.481 ton per tahun. Jadi berdasarkan pabrik yang sudah berdiri, jadi kami mengambil kapasitas 60.000 ton per tahun. 60.000 ton per tahun itu berdasarkan kapasitas pabrik yang sudah berdiri. Untuk bahan baku utama kami ada crude palm oil atau CPO, dan bahan baku penunjangnya ada 2, yaitu air dan asam fosfat. Lanjut untuk pemilihan proses. Di sini ada 3 perbandingan proses. Yang pertama itu Twitchkel, suhu yang digunakan 100 sampai 105, tekanan 101,325. Di sini menggunakan katalis asam sulfat. Waktu yang diperlukan 36 sampai 48 jam. Operasinya batch, konversinya 85 sampai 98%. Kelebihannya tekanan dan suhu rendah, dapat digunakan pada skala kecil, biaya awal rendah karena relatif sederhana dan biaya peralatan murah. Kekurangannya dibutuhkan penanganan katalis untuk reaksi lama, stok lemak dengan kualitas buruk harus sering dimurnikan dengan asam untuk menghindari keracunan katalis. Konsumsi steam tinggi, asam lemak yang dihasilkan berwarna gelap, kontrol tidak otomatis. Nah, untuk batch autoclave itu suhu yang digunakan 150 sampai 175 derajat Celcius, tekanannya 1135. Di sini menggunakan katalis seng, magnesium, kalsium dan oksida. Waktu yang diperlukan 6 sampai 10 jam. Operasinya batch, konversi 85 sampai 98%. Kelebihannya dapat digunakan pada skala kecil, lebih cepat dari proses Twitchkel. Nah, kekurangannya waktu reaksi lebih lama dibandingkan proses Coltech MRI. Kontrol tidak otomatis, membutuhkan lebih dari 1 tahap untuk mendapatkan konsentrasi yang tinggi. Nah, yang terakhir itu proses Coltech MRI.
suhu yang digunakan 250 sampai 260, tekanannya 5000. Di sini tidak menggunakan katalis. Waktu yang diperlukan 2 sampai 3 jam. Operasinya kontinu, konversi 97 sampai 99%. Kelebihannya waktu operasi cepat, kualitas produk seragam, konversi asam lemak tinggi, kontrol otomatis, dan lebih akurat. Nah, kekurangannya itu suhu dan tekanan yang digunakan tinggi. Jadi berdasarkan perbandingan tabel 3.1, di sini kami memilih proses Koltek Emery. Baik, untuk diagram alir kualitatifnya, CPO yang kami peroleh dari beberapa pabrik CPO yang ada di Kutai Timur, kemudian disimpan dalam tangki penyimpanan, dan selanjutnya akan dipompakan menuju degamer. Nah, sebelum masuk ke degamer ini, CPO menaikkan suhunya hingga 70 derajat Celcius, dan bersamaan dengan itu juga dimasukkan asam fosfat ke dalam degamer dan dilakukan treatment yang sama, yaitu dinaikkan suhunya hingga 70 derajat Celcius. Kemudian dilakukan degamer, dan setelah itu ditambahkan air. Setelah dilakukan degamer, kemudian keluaran dari degamer ini masuk ke dekanter. Nah, di dekanter ini terjadi proses sentrifugasi dengan kecepatan 400 rpm. Nah, pada proses dekanter inilah gam atau getah dan lendir yang terdapat pada CPO itu dihilangkan. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Keluaran dari dekanter ini seharusnya di sini keluaran impuritisnya, gam dan zat-zat yang tidak diinginkan tersebut. Setelah dari dekanter, CPO yang telah dimurnikan selanjutnya masuk ke tahap reaksi, yaitu kami menggunakan reaktor fat splitting dengan proses Koltek Emery tadi yang telah disampaikan sebelumnya. CPO yang berasal dari dekanter tadi dinaikkan suhunya hingga 250 derajat Celcius dan dinaikkan tekanannya hingga 50 atm. Bersamaan dengan itu, dari aliran atas ditambahkan H2O dan dilakukan treatment yang sama, yaitu dinaikkan suhu dan tekanannya. Suhunya 250 derajat dan tekanannya 50 atm. Karena reaksi kami ini bersifat endotermis, jadi kami menggunakan steam untuk menjaga suhunya. Steamnya diinjeksikan melalui 2 titik dengan tekanan dan suhu yang sama. Dalam reaksi ini terbentuk asam lemak dan gliserol. Gliserol keluar sebagai hasil bawah dan asam lemak keluar sebagai hasil atas dengan kandungan atau komposisi asam lemak, yaitu asam miristat, palmitat, stearat, oleat, dan linoleat. Kemudian gliserol sebagai produk samping masuk ke dalam flash drum untuk dihilangkan kandungan airnya. Kemudian keluaran dari flash drum yaitu gliserol dan sedikit kandungan air dan trigliserida, kemudian disimpan dalam tangki penyimpanan. Kemudian untuk keluaran atas asam lemak tadi sama treatmentnya seperti gliserol, dimasukkan ke dalam flash drum untuk dihilangkan kandungan airnya. Kemudian keluaran dari flash drum dialirkan menuju menara destilasi. Nah, di menara destilasi ini kami mengoperasikannya dengan kondisi tekanan vakum. Di dalam menara destilasi ini dipisahkan asam-asam lemak berdasarkan perbedaan titik didih dan juga fraksinya. Nah, asam miristat dan asam palmitat keluar sebagai hasil atas. Kemudian hasil bawahnya asam stearat, oleat, dan linoleat. Karena komposisi asam oleat yang lebih tinggi, maka untuk produk samping kedua kami yaitu asam oleat dan produk utamanya yaitu asam palmitat
Kemudian ketiga produk tersebut disimpan ke dalam tangki penyimpanan. Kami rasa itu penyampaian dari kami. Untuk kurang lebihnya nanti bisa diskusi di sesi tanya jawab. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mukmin dan Supiansah. Kita langsung lanjutkan ke Frankie dan Ayub. Untuk Frankie dan Ayub saya persilakan. Mohon waktunya sebentar, Bu, karena jaringannya kurang stabil, Bu. Bagaimana? Masih kurang bisa sih, Bu. Masih belum bisa? Gimana, Frankie? Sudah bisa, Bu.
Bukan internet connectivity table. Baiklah, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa, kepada dosen pembimbing saya, Ibu Tantra Dwi Larasati, STMT, Pak Ari Susandi Senjaya, STMT, beserta dosen penguji saya, Bu Mardia, STMT, dan Bapak Dr. Abdul Kahar, STMSI. Dan izinkanlah saya untuk mepresentasikan seminar proses skripsi saya bersama Frankie Hongkikiawan yang berjudulkan Perancangan Pabrik Asam Laurat dari Virgin Coconut Oil dengan menggunakan proses hidrolisis continuous fast splitting dengan kapasitas 5.000 ton per tahun. Next. Adapun agenda pembahasan atau pokok pembahasan pada pagi hari ini, yang pertama latar belakang, lokasi pabrik, kapasitas. Kemudian ada produk, bahan baku dan penunjang, dan pemilihan proses dan diagram alir kualitatif. Next. Adapun latar belakang. Asam laurat atau asam dekanoat merupakan asam lemak yang memiliki 12 karbon dengan rumus kimia C12H24O2 dan juga merupakan asam lemak rantai menengah atau medium chain fatty acid atau MCFI yang mudah terserap oleh tubuh sehingga dapat meningkat metabolisme. Kesediaan asam laurat pada Virgin Coconut Oil ber-45%. Yang di dalam tubuh manusia asam laurat dapat diubah menjadi monolaurin yang bersifat antibakteri dan antiprotozoa, serta asam lainnya seperti asam kapifrat yang di dalam tubuh manusia dapat diubah menjadi monokaprin yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit yang dapat disebabkan oleh virus HSV2 dan HIV1 dan bakteri Mestacilla ginohanea. Adapun tujuan pendirian pabrik, yang pertama yaitu pengaplikasian ilmu teknik kimia, yang kedua mengetahui kelayakan berdirinya pabrik asam laurat baik dari segi ekonomi maupun ekonominya. Adapun untuk pemilihan lokasi pabrik, kami menggunakan 3 perbandingan lokasi pabrik. Yang pertama ada Kutai Kartanegara, khususnya di daerah Samboja. Yang kedua Kota Samarinda, dan yang terakhir Kota Balikpapan. Adapun aspek-aspek perbandingannya dapat kita lihat pada tabel perbandingan lokasi pabrik yang memiliki parameter lokasi lahan, kemudian kesediaan bahan baku, utilitas, transportasi, tenaga kerja, dan pemasaran. Kalau didasarkan pada parameter luas lahan, yang di mana Kabupaten Kutai Kartanegara masih memiliki luas lahan yang sangat luas dan yang sangat memadai. Akan tetapi di Kota Samarinda dan Balikpapan kurang memadai. Lalu dari kesediaan bahan baku, dari ketiga
kota ini atau daerah ini masih kurang memadai apabila kita mendirikan pabrik. Lalu dari aspek utilitas, baik ketiga daerah ini sangatlah memadai, baik adanya energi listrik maupun air. Lalu untuk jalur transportasi baik darat maupun laut, ketiga daerah ini sangatlah memadai. Lalu untuk aspek tenaga kerja dari ketiga daerah ini cukup memadai, khususnya untuk daerah Kutai Kartanegara. Sedangkan untuk Kota Samarinda dan Balikpapan sangatlah memadai. Lalu dari pemasaran sangat memadai. Lalu untuk lokasi pabrik dari aspek yang dari tabel itu kami masih memilih daerah Samboja, Kutai Kartanegara. Yang kemudian dari daerah ini terdapat pelabuhan laut Kuala dan Ambarawang Samboja, serta jalan tol Provinsi Poros Kota Samarinda dan Balikpapan yang dapat mempermudah akses transportasi baik penjualan produk maupun pembelian bahan baku dari Disbun Kaltim, PT Indowel Lintas, PT Kalimantan Kelapa Jaya, dan PT Daksan KJP Agro. Lalu untuk penentuan kapasitas, itu kita dapat lihat dari tabel produsen virgin coconut oil di Pulau Kalimantan. Seperti Lintas Kalulistiwa di Kalbar dengan jumlah produksi 20 juta kilogram per tahun, kemudian badan usaha milik Desa Karang Unarang Kalimantan Utara dengan kapasitas 5.777,6 kg per tahun, dan Disbun Kaltim dari Kalimantan Timur sebanyak 1.079.274 kg, dan PT Kelapa Jaya sebanyak 1.543.236 kg per tahun, dan dari PT Daksan KJP Agro Kalimantan Selatan sebanyak 219.000 kg per tahun. Lalu kita dapat menggunakan juga data ekspor impor asam lauret yang ada di Indonesia dari data BPS pada tahun 2020 yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Lalu data selanjutnya yaitu data produksi dan konsumsi asam lauret di Indonesia dari data BPS tahun 2020 yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Lalu berdasarkan data konsumsi, produksi, ekspor, dan impor asam lauret di Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2019, maka kapasitas perencanaan pabrik dapat ditentukan dengan penggunaan persamaan diskonten dengan rumus F sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Sehingga didapatkan bahwa kebutuhan konsumsi, produksi, ekspor, impor asam lauret di Indonesia pada tahun 2031 yaitu berikut ini adalah sebelumnya, Prank. Berikut ini adalah data hasil perhitungan kebutuhan produksi impor asam lauret. Kemudian ini adalah data konsumsi dalam negeri dan ekspor dengan menggunakan rumus diskonten yang tadi pada tahun 2031. Lalu untuk perencanaan kapasitas pabrik asam lauret yang akan kita dirikan pada tahun 2031,
yang didasarkan pada data produksi virgin coconut oil di Pulau Kalimantan pada tahun 2020 yang diperoleh dari Kementerian Perindustrian pada tabel produsen virgin coconut oil, sehingga kapasitas pabrik sebesar untuk jumlah virgin coconut oil yang kita ambil dari Disbun Kaltim yaitu 1.079.274 ton per tahun, dan apabila konsumsi penggunaan VCO untuk pabrik yang akan kita gunakan sebanyak 50%, kemudian konversi VCO untuk menjadi asam laurat sebanyak 99%, maka perhitungannya ialah untuk jumlah penggunaan virgin coconut oil untuk pabrik sebanyak 539.637 ton per tahun, dan jumlah asam laurat yang akan kita peroleh sebanyak 503,24063 ton per tahun, yang kita bulatkan sebanyak 500 ton per tahun. Dan apabila kita menggunakan penambahan VCO dari PT Indowel Lintas, kemudian dari PT Kaltim Kelapa Jaya, dan PT Daksen KJP Agro, yang masing-masing kita asumsikan kita gunakan sebanyak 22%, maka kapasitas pabrik akan menjadi untuk jumlah penambahan VCO yang diperoleh sebanyak 5.327,3289 ton per tahun, dan jumlah asam laurat yang diperoleh sebanyak 5.274,0556 ton per tahun, yang kita bulatkan sebanyak 5.000 ton per tahun. Lalu berdasarkan perhitungan dan pertimbangan bahan baku virgin coconut oil di Kalimantan Timur untuk produksi asam laurat pada tahun 2031, maka rencana kapasitas pabrik asam laurat yang akan didirikan pada tahun 2031 sebesar 5.000 ton per tahun. Selanjutnya untuk pembahasan produk dan bahan baku akan dilanjutkan oleh kawan saya, yaitu Franky Hongkiawan. Kepadanya saya persilakan. Produk sendiri di sini kami ada produknya asam laurat yang merupakan asam lemak yang memiliki 12 karbon dengan rumus kimia C12H24O, dan juga merupakan asam lemak rantai menengah atau medium chain fatty acid MCFA yang mudah diserap oleh tubuh sehingga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Terus di sini sifat fisik dan kimia asam laurat mungkin bisa dilihat saja di tabel. Lalu ada bahan baku. Bahan baku yang digunakan di sini adalah virgin coconut oil yang didapatkan dari PT Disbun Kaltim, PT Indowel, PT Lintas, PT Kaltim Kelapa Jaya, dan PT Daksen KJP Agro. Sedangkan air terus adapun bahan baku yang kami gunakan, bahan penunjang yang kami gunakan, bahan baku penunjang yang kami gunakan itu berupa H2O. Lalu untuk perbandingan proses. Untuk perbandingan prosesnya yang kami gunakan di sini adalah proses hidrolisis fat splitting. Untuk perbandingannya di sini kami menggunakan pemilihan proses yang continuous, di mana waktu yang digunakan lebih cepat, yaitu sekitar 2-3 jam, terus menggunakan temperatur tinggi yang menggunakan 250 hingga 260 derajat Celcius, tekanan 5000 kPa, dan konversi dari minyak ke asam lauratnya sekitar 99%. Dan yield glycerol yang dihasilkan dari sini ada 10-25%.
Dan di sini fast flatting continuous tidak menggunakan katalis. Kelebihannya, waktu operasi tercepat di antara dua proses lainnya. Kualitas produk seragam, konsentrasi gliseril tinggi, tingkat akurat, dan menggunakan kontrol otomatis. Untuk kekurangannya sendiri, biaya awal lebih tinggi, temperatur dan tekanan yang digunakan tinggi, dan memerlukan alat bahan yang kemampuan operasinya yang lebih baik. Adapun diagram alir kualitatif. Di sini VCO ditampung dalam tangki penyimpanan. Ketika ditampung dalam tangki penyimpanan, itu akan diteruskan ke dalam reaktor. Reaktor yang digunakan di sini adalah reaktor splitting, di mana reaktor splitting ini digunakan dengan tekanan yang cukup tinggi. Sebelum minyak masuk ke reaktor splitting, minyak terlebih dahulu dipanaskan dengan temperatur sekitar 130 derajat Celcius. Lalu dialirkan ke reaktor splitting. Terus di reaktor splitting dimasukkan air. Sebelum air dimasukkan ke reaktor splitting, itu air terlebih dahulu dipanaskan. Dan suhu air sekitar 90 derajat Celcius. Ketika air dan minyak yang sudah dipanaskan kemudian dimasukkan ke reaktor splitting secara kontinus dan berlawanan pada temperatur dan tekanan tinggi sehingga menghasilkan asam lemak. Lalu diinjeksikan H2O steam, di mana H2O steam ini untuk memecah asam lemaknya dari gliserol. Ketika terjadi di reaktor splitting, maka terjadi ada dua reaksi, di mana reaksi bawahnya itu H2O dan gliserol keluar dari bawah reaktor menuju flash tank. Lalu asam lemak atau FFA itu keluar melalui atas dari reaktor. Dan FFA sendiri terus dialirkan menuju menara destilat, di mana menara destilat ini berfungsi untuk memisahkan fraksi berat dan fraksi ringan. Menara destilat yang pertama memisahkan fraksi ringan dari fraksi berat lainnya, dan fraksi ringan akan ditampung di tangki penyimpanan. Dan fraksi ringan yang di menara destilasi pertama itu ada asam kaporik, asam kapilirat, asam kaprat, dan sedikit asam laurat. Lalu asam fraksi beratnya dialirkan menuju menara destilasi kedua, di mana menara destilasi kedua ini digunakan suhu yang cukup tinggi agar asam laurat yang didapatkan 99%, terkonversi 90-90%. Lalu asam laurat ditampung di gudang penyimpanan, karena asam laurat di sini akan berupa padatan. Lalu untuk fraksi berat lainnya akan disimpan di tangki penyimpanan. Dari gliserol tersebut itu dilanjutkan di ketika di flash tank itu gliserol dan H2O dipisahkan agar menghasilkan gliserol dan sedikit H2O. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Franky dan Ayub. Kita langsung masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab dengan mahasiswa. Oke, silakan bagi mahasiswa, silakan raise hand jika ada yang ingin bertanya kepada kelompok Mukmin dan Supiansa dan Franky serta Ayub.
Kita buka sesi pertama, 3 pertanyaan untuk masing-masing kelompok ya. Oke, Suci Ismania. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ke kelompok yang pertama tadi. Tadi kan hasil keluarannya itu asam palmitat. Nah, itu kan tadi ada asam palmitat dan asam yang satunya itu. Nah, itu apakah dia masih dalam bentuk campuran atau sudah dipisahkan lagi atau seperti apa? Seperti itu. Makasih. Oke, selanjutnya Nur Aulia Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya di kelompoknya Bang Mukmin dan Bang Supiansyah. Nah, di reaktor fat splitting itu kan itu ada menggunakan suhu 250 derajat Celcius dan tekanannya 50 atm. Itu kenapa suhunya segitu dan tekanannya segitu? Kemudian untuk kelompoknya Bang Franky dan Bang Ayub itu di sini saya ingin bertanya di pas reaktor splittingnya. Nah, sebelum minyak dan air dimasukkan ke dalam reaktor itu kan minyak dan air itu dipanaskan terlebih dahulu. Minyak itu dipanaskan sekitar 130 derajat Celcius dan air sekitar 90 derajat Celcius. Itu kenapa suhunya segitu? Terima kasih. Sama-sama. Oke, kemudian selanjutnya Arbainah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya ke kelompok Bang Mukmin dan juga Bang Supiansyah. Saya ingin jelaskan lagi mengenai kondisi operasi yang berlangsung pada reaktor fat splitting, serta juga prinsip kerja pada reaktor tersebut itu seperti apa. Sama ini juga, kalau nggak salah saya dengar suhu pada reaktor fat splitting itu tetap. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya Abang untuk mengontrol suhu tersebut agar tetap pada kondisi yang diinginkan? Kemudian, untuk kelompok Bang Ayub dan juga Bang Franky, yang ingin saya tanyakan, kalau nggak salah saya dengar, konversi VCO menjadi asam laurat itu sebesar 99%. Nah, bagaimana kalau konversi ingin baik? Apa yang Abang lakukan? Sekian itu aja, terima kasih. Oke. Satu pertanyaan lagi untuk kelompok Franky dan Ayub ya. Siapa tadi? Husnul. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul dari Angkatan 2018. Mau bertanya yang pertama kepada kelompoknya Bang Mukmin. Tadi kalau tidak salah di diagram alir kualitatif itu terdapat 2 flash drum, di mana flash drum yang satu itu untuk yang asam lemak, kemudian yang kedua itu untuk gliserol. Nah, pada flash drum gliserol itu masih terdapat air pada gliserolnya, sedangkan di flash drumnya asam lemak itu murni asam lemak saat dipisahkan. Apakah perbedaan antara flash drum yang pertama dan kedua? Kemudian pertanyaan kedua untuk kelompoknya Bang Ayub. Tadi di diagram alir ada keluaran asam laurat, di mana katanya nanti asam lauratnya itu bentuknya padat. Sedangkan pada hasil atas menara distilasi itu kan biasanya gas. Apakah ada treatment lanjutan untuk membentuk asam lauratnya menjadi padat? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita cukup dulu untuk sesi yang pertama. Yang lain tunggu sesi selanjutnya. Untuk Franky Ayub dan Mukmin Supiansyah, silakan dijawab dulu dan ditanggapi pertanyaan yang sudah diberikan. Silakan.
kita. Ya, nanti disampaikan. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan pertama. Mengapa sih suhu pemanasan air dan VCO harus kisaran 90 derajat untuk air dan VCO kisaran 30 derajat sebelum dimasukkan ke dalam reaktor fat splitting? Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan steam atau kalor yang dibutuhkan untuk mengkontakkan atau mereaksikan antara minyak dan air, yang dimana kan yang kita inginkan di sini reaktor dapat berjalan dengan konversi minyak menjadi fatty acid sebanyak 99%. Oleh karena itu, untuk memperbesar tingkat konversi dan menghemat adanya energi steam dan panas, maka kita harus memanaskannya terlebih dahulu. Itu aja sih menurut saya. Ya. Saya mau jawab pertanyaannya Suci. Nah, di sini pertanyaannya, produk akhir dari keluaran atas destilasi itu masih campuran atau murni dan apa harus dipisahkan lagi? Nah, di sini untuk di proposal kami, di situ produk akhirnya masih campuran karena ada asam maristat yang terkandung dalam asam palmitat. Nah, di sini kami enggak dipisahkan lagi. Jadi itu sudah produk akhir kami. Kenapa kami enggak memisahkan lagi? Karena terasa cukup besar dibanding asam maristat. Jadi sekitar 90% asam palmitat dari maristat gitu. Ya, nambahin sedikit yang pertanyaannya Suci. Nah, jadi dalam asam lemak itu kan ada beberapa kandungan tadi. Nah, salah duanya itu asam miristat sama asam palmitat. Nah, asam miristat ini kandungannya hanya 0,1%, 1% hingga 2%. Sedangkan asam palmitat ini sekitar 40 sampai 60% kandungannya. Nah, jadi pada saat setelah dipisahkan memang asam miristat sama palmitat ini tidak akan pisahkan karena kecilnya kandungan atau komposisi atau konsentrasi dari asam miristat tersebut. Jadi asam palmitat yang kami hasilkan masih tinggi gitu konsentrasinya atau kemurniannya kayak gitu. Lanjut untuk pertanyaannya Aulia, kenapa tekanan dan suhu yang digunakan tinggi? Nah, jadi dalam proses fat splitting ini tingginya tekanan dan tingginya suhu itu memungkinkan reaksinya itu terjadi dengan cepat kayak gitu. Makanya suhu yang kami gunakan segitu dan itu memang dari paten memang dari buku ditetapkan suhunya kenapa segitu. Begitu. Kemudian untuk Arbaina, prinsip kerja reaktor dan cara menjaga suhu. Kamu jawab. Untuk prinsip kerjanya ini, jadi dalam reaktor tersebut, tadi kan sudah saya jelaskan kalau CPO diumpankan sebagai aliran bawah, sedangkan untuk air diumpankan sebagai aliran atas. Kenapa seperti itu? Agar kontak mereka itu secara berlawanan, kayak gitu. Jadi dari atas ke bawah, sehingga dihasilkan derajat pemisahan yang tinggi, kayak gitu. Kemudian gimana cara jaga suhunya? Itu tadi kita menggunakan steam untuk ngejaga suhu operasi ini karena kondisi operasinya berjalan selama 2 jam kayak gitu. Dan yang keempat pertanyaannya Husnul di flash drum ya, bagus pertanyaannya. Kenapa di flash drum yang asam lemak kok nggak ada airnya lagi, sedangkan di flash drum gliserol masih ada airnya. Nah, jadi dalam reaktor fat splitting ini konversi yang tinggi itu di asam lemak. Jadi konversi asam lemaknya itu sekitar 96% sampai 99%. Sedangkan konversi dari gliserol itu hanya 10 sampai 15%. Makanya kandungan air dari gliserol dan asam lemak itu berbeda kayak gitu.
lebih tinggi di gliserol. Sebenarnya nggak ada perbedaan di antara flash drumnya, cuman karena memang kandungan air dalam asam lemaknya ini kecil, makanya ketika di flashing, di flash drum, kandungan airnya habis. Sedangkan untuk di gliserol itu masih banyak airnya kayak gitu. Nggak habis gitu, nggak flashing semua kandungan airnya kayak gitu. Gimana dari keempat penanya tadi, mungkin ada yang mau nanggapin? Alhamdulillah nggak ada. Silakan kelompok Frankie untuk menjawab. Ya, saya coba menjawab yang bagaimana jika tidak terkonversi 99% ya. Saya rasa itu tidak mungkin terjadi karena menurut paten yang saya baca, jurnal yang saya baca, ini untuk proses hidrolisis kontinu ini, di mana untuk tingkat dan juga di sini kontinu di sini menggunakan suhu dan temperatur yang tinggi. Jadi saya rasa itu tidak mungkin terjadi jika kurang dari 99%. Dan jika mungkin itu terjadi, maka 99% itu masih bisa dianggap asam laurat. Terus yang satunya tadi, setelah menara destilasi itu ada penambahan alat, di mana alatnya itu untuk memecahkan dari gas menuju padatan. Jadi asam laurat yang dihasilkan di sini adalah padatan. Seperti itu. Oke, baik. Sudah semua pertanyaan dijawab ya? Kita ke sesi kedua. Selanjutnya silahkan Amalia. Silakan Amalia. Sebelumnya pertanyaannya untuk ke setiap orang ke satu kelompok saja ya, biar teman-temannya kebagian bertanya. Silakan. Oke, baik Bu. Jadi saya ingin bertanya kepada Bang Frankie dan Bang Ayub. Pertanyaannya, apakah tidak ada pemurnian lebih lanjut untuk keluaran asam laurat? Karena kan keluarannya tadi itu hasilnya sedikit. Jadi tuh apakah reaktor yang digunakan tuh memang yang paling efisien gitu untuk perancangan asam laurat? Terima kasih. Oke, kemudian Yohanes. Yohanes. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya buat kelompoknya Bang Mukmin. Tadi kan di gambar tadi ada penambahan asam sulfat. Nah, itu fungsinya untuk apa ya, Bang? Terus yang kedua itu limbah dari hasil produksi pabriknya Abang tuh berupa apa? Terus limbahnya itu dikemanakan? Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bayu Arya. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu. Saya ingin bertanya kepada kelompoknya Bang Frankie dan Bang Ayub. Yang ingin saya tanyakan, bisa jelaskan ke Bang apa itu lemak lantai medium menengah itu apa, sama jenisnya apa aja? Sekian, terima kasih. Oke. Selanjutnya Feby. Iya Bu, perkenalkan saya Feby. Saya ingin bertanya kepada kelompok Bang Mukmin, yaitu tadi kan dibilang menggunakan suhu yang tinggi. Nah, apa yang terjadi jika suhu dan tekanan pada proses cold chain embryo ini tidak tinggi? Terima kasih. Selanjutnya ada Rahma Tusania. Terima
kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Sania. Saya kelompok Bang Mukmin dan Bang Supiansyah. Dengan gliserol, di mana sterida dan air itu. Rahma, suaranya hilang. Rahma? Iya, Bu. Bisa diulang pertanyaannya, tadi terputus. Oh ya, di hasil sampingan gliserol, sedangkan di tangki penyimpanannya itu ada bahan trigliserida dan air. Itu maksudnya seperti apa? Oke, kemudian Monica. Saya mau bertanya sama kelompok Bang Mukmin sama Bang Supiansyah. Di situ kan seharusnya dari sesuai judul itu hasil akhirnya itu kan asam palmitat. Tapi di tangki penyimpanan itu asam palmitatnya masih dicampur sama asam lain. Itu maksudnya impuritis atau nanti bakal ada proses lanjutan? Terima kasih. Oke, selanjutnya Aldi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, apakah ada suaranya? Ya, terdengar. Oh ya, di sini saya mau bertanya kepada Bang Franky sama Bang Ayu. Tadi kan sudah dijelaskan dan mengonsumsikan 50% PCO yang diambil. Nah, itu diambilnya dari mana ya Bang? Apakah dari perhitungan atau dari jurnal? Oke, terima kasih. Terus saya mau menanyakan sama Bang Mukmin dan Bang Tio di sini. Satu pertanyaan ke kelompok, setiap kelompok satu aja dulu ya, biar teman yang lain ada. Terima kasih Bu. Oke. Kita ke Wahyu Cantika. Terima kasih Bu. Saya mau bertanya sama kelompoknya Bang Mukmin dan Bang Supiansyah. Kenapa pada proses Coltage Emery tidak memakai katalis? Saja, terima kasih. Oke, untuk kelompok Mukmin dan Supiansyah sudah cukup ya. Pertanyaan ke kelompok Franky dan Ayub. Silakan. Siapa? Berarti ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya untuk kepada kelompoknya Bang Mumin dan Bang Ayub. Itu kan menggunakan reaktor yang sama kan Bang, splitting. Nah, cara kerjanya itu seperti apa? Terus apakah bisa kalau di pabriknya nanti itu nggak menggunakan reaktor splitting? Apakah bisa berjalan lancar atau tidak, Bang? Terima kasih. Yang terakhir, Ari Badin. Terima kasih kesempatannya, Ibu. Saya ingin bertanya ke kelompok Bang Ayub. Saya ingin bertanya fungsi dari penambahan. Tidak salah tadi dijelaskan sebelumnya ada penambahan H2O juga sebelumnya. Terima kasih. Oke. Cukup untuk Franky, Ayub, Mukmin dan Supiansyah, silakan ditanggapi. Saya ingin menanggapi pertanyaannya Yohanes. Di sini pertanyaannya fungsi asam fosfat dan limbahnya akan dikemanakan. Nah, jadi seperti yang kita tahu, CPO itu mengandung getah atau gam. Nah, jadi fosfat sendiri itu fungsinya untuk mengikat getah. Jadi dari CPO itu getahnya itu dihilangkan dulu, baru bisa masuk ke reaktor.
Nah, untuk limbahnya sendiri di sini kami masih tampung dan kami belum tahu limbahnya ini mau dikemanakan. Lanjut untuk pertanyaannya Pebi, kalau suhu dan tekanan tidak tinggi. Nah, di sini jika suhu dan tekanannya tidak tinggi, itu bakal mempengaruhi konversi dari asamnya sendiri. Jadi bakal nurunin konversinya. Nah, untuk pertanyaannya Cantika, kenapa di proses Cold-Take Emery itu tidak memakai katalis? Nah, di sini dapat dilihat dari keuntungan dari proses Cold-Take Emery sendiri itu kekurangan Cold-Take Emery sendiri itu dia memakai suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, di sini kenapa dia pakai suhu dan tekanan yang tinggi? Jadi jika memakai suhu dan tekanan yang tinggi itu dapat membantu mempercepat reaksi antara reaksi hidrolisis di reaktor. Jadi itu juga kenapa tidak memakai katalis di proses Cold-Take Emery. Ya, sedikit menambahkan untuk pertanyaan dari Cantika, kenapa nggak pakai katalis? Sebenarnya bisa pakai katalis di proses Cold-Take Emery ini. Nah, cuman kan konversi yang dihasilkan udah tinggi dan waktu reaksinya juga udah cepat. Jadi kalau kita nambah katalis lagi, nambah biaya lagi. Jadi itu pertimbangannya kenapa kita tidak memasukkan katalis dalam reaksi ini. Kemudian pertanyaan dari Rahma Tusania, maksudnya gimana ada trigliserida, kan produknya gliserol kayak gitu. Ini juga relate sama pertanyaannya Monica, kan produk kami ini asam palmitat ya, kok ada asam miristatnya kayak gitu. Nah, jadi suatu produk itu ada namanya kemurnian. Jadi nggak semua produk yang dihasilkan itu kemurniannya 100%. Jadi untuk asam palmitat kami itu kemurniannya emang nggak 100%, tapi sekitar 90%-an. Nah, persen sisanya itulah asam miristatnya kayak gitu. Kenapa masih ada kandungan asam miristat? Sama dengan gliserol juga. Jadi gliserol kami ini enggak murni 100%, tetapi masih ada kandungan lain juga, yaitu trigliserida dan air kayak gitu. Jadi kenapa masih ada kandungan-kandungan lain? Karena memang produk yang kami hasilkan ini tidak murni 100% begitu. Terima kasih, mungkin jika ada yang mau ditanggapin dari ke-5 penanya ini. Ya cukup ya, terima kasih. Dilanjutkan ke kelompok berikutnya untuk menjawab pertanyaan. Ya, saya akan menjawab yang pertama itu tentang keefisiensian reaktor. Di sini kami menggunakan reaktor splitting karena efisiensinya sangat besar dan cukup tinggi, sehingga untuk asam banyak daripada sebelumnya, daripada reaktor-reaktor lainnya. Terus tadi ada yang bertanya fungsi penambahan H2O steam, di mana penambahan H2O steam di sini untuk mempercepat terjadinya reaksi waktu di reaktor splitting, sehingga sehingga minyak waktu direaksikan dengan air tidak mudah rusak dan juga tidak lama waktu yang dibutuhkan di reaktor. Seperti itu. Terus tadi ada yang juga yang bertanya masalah jenis asam lemak rantai medium menengah itu apa? Asam lemak itu terbagi atas 3, ada yang short, ada yang long, ada yang medium. Di mana itu asam lemak dilihat dari rantai C-nya. Untuk rantai asam lemak yang ringan, yang pendek itu ada asam burik dan kaporik. Terus untuk medium sendiri itu ada asam laurit, kapilarik, sama kaprik. Itu untuk rantai yang medium sendiri. Terus kalau untuk yang rantai karbon yang panjang itu untuk penti asam lemak yang jenuh.
Ini sebelumnya saya mau bertanya dulu sama Aldi. 50% ini maksudnya apa ya? Asumsi 50% ini maksudnya apa ini, Aldi? Apakah kandungan atau kapasitas? Yang 50% yang di POC-nya, Bang. Yang diasumsikan oleh Bang Prengki sama Bang Ayu. Oh. Nah, untuk kandungan 50% sendiri itu memang ada di jurnal. Terus yang diasumsikan kami 50% di sini kami menggunakan 50% VCO untuk penggunaan 50% VCO dari pabrik yang telah berdiri untuk kami gunakan sebagai bahan baku kami. Seperti itu. Sudah semua dijawab? Baiklah, saya jawab pertanyaannya tentang konversi asam laurat. Mengapa sih konversi asam lauratnya itu kecil untuk di tangki penyimpanan? Dan apakah ada treatment lain untuk pemurnian? Nah, akan saya jawab untuk di tangki penyimpanan pertama yang terdiri atas asam kaproid, kapiprat, kaprat, dan asam laurat. Nah, menggunakan tingkat pemurnian lanjutan dikarenakan asam laurat yang terdapat pada tangki penyimpanan itu sangatlah kecil. Dan apabila kita gunakan pemurnian lanjutan, maka nilai yang kita peroleh itu yang paling besar adalah asam kaproid, kapiprat, dan kaprat, sedangkan asam lauratnya itu sangatlah kecil. Lalu saya akan menjawab pertanyaan tentang barrel. Apa sih prinsip kerja dari reaktor kami dan bagaimana apabila kita tidak menggunakan reaktor flat plating? Nah, sebenarnya sih prinsip kerja dari flat plating itu ialah pemecahan asam lemak dari trigliserida menjadi asam lemaknya dengan menggunakan reaksi air yang dengan penggunaan suhu dan tekanan yang tinggi. Jadi prinsip kerjanya yaitu pemecahan minyak menjadi asam lemaknya dengan reaksi air dengan tekanan dan suhu yang tinggi. Lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan reaktor flat plating? Nah, itu akan mempengaruhi dari konversi asam lemak yang kita peroleh. Lalu dari gliserol yang kita peroleh juga yieldnya sangat kecil. Sehingga untuk penggunaan lebih baik kita gunakan yaitu reaktor flat plating. Lalu saya juga untuk menambahkan untuk pertanyaannya Aribadin, untuk menambahkan steamnya itu untuk apa? Penambahannya itu untuk memecah asam lemak, untuk memecahkan minyak atau lemak menjadi asam lemaknya dengan menggunakan tekanan dan suhu yang tinggi. Jadi penambahannya steamnya itu untuk mempercepat pemecahan asam lemaknya. Itu aja sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk kedua kelompok. Sepertinya sudah semua terjawab ya. Untuk teman-teman yang lain, kita cukup sesi kedua sampai di sini. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan langsung kepada kedua kelompok. Oke, kita lanjut ke sesi ketiga. Langsung ke diskusi dan tanya jawab dengan penguji serta pembimbing. Oke, baik. Mungkin yang pertama Bu Mardiah atau Pak Kahar.
Silakan Bu Maria atau Pak Kahar. Ya. Saya dulu Ya. atau Pak Kahar? Saya aja dulu, Bu. Saya iya, menguji di silakan. TL juga, Bu. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya nguji cuma Franky sama siapa tadi? Nama Ayub, Pak. Nama Ayub, ya. Baik. Izin share, Bu, ya. Silakan, Pak. Ya, baik. Kelihatan, Yub? Alhamdulillah kelihatan, Pak. Ya, baik. Dari awal, Yub, ya. Sedikit aja, Yub. Enggak banyak. Ya, Pak. Ya, dari tulisan dulu, Yub. Prosesnya continuous pad splitting, Yub, ya. Ya, Pak. Ya, bikinnya nanti di mana, Yub? Ini kami rancang sih, Pak, di daerah Samboja, Pak. Samboja. Bahan bakunya? Bahan bakunya VCO sama air, Pak. VCO-nya dapat dari mana? Itu kami peroleh dari Disbun, Pak. Disbun Kaltim. Kenapa? Dari Disbun Kaltim, Pak. Memang Disbun bikin buat PCO kah? Halo, Frank. Iya, Pak. Disbun bikin. Iya, Pak. Ada PCO-nya? Ada, Pak. Soalnya saya dapat datanya juga dari Dinas Perkebunan, Pak. Itu kan Dinas Perkebunan memang datanya masuk sana semua. Dinas nanti dia yang menganu. Pabriknya di mana memang PCO-nya Dinas Perhubungan? Dinas Perkebunan. Kalau Dinas Perkebunan ini mereka bekerjasama dengan Pak, Polnes. Oh. Baik. Berapanya? Cukuplah buat kamu 500 ton per tahun itu. Cukup, Pak. Hah? Cukup, Pak, karena dia untuk per tahun sendiri dia Kenapa? Halo. Ada datanya? Ini ya? Bentar, saya dulu. Ekspor. Cukup, Pak. Jumlah. Oh, ini. Oke, baiklah. Oke, ini yang hubungannya dengan tulisan. Format untuk penulisan tabel saya kira yang harus seragam ya, Franky dan Ayub. Ya, kita biasanya pakai model yang begini. Mana yang begini? Yang mirip sama tabel 1.2. Bukan yang penuh garis yang tidak ada itu garis vertikalnya, yang ada hanya garis horizontal aja ya. Ya gitu. Nanti lihat di format untuk tulisan tabel. Hampir semua tulisan tabel format tabelnya tidak konsisten. Dan biasanya font hurufnya lebih kecil dari tulisan narasinya. Jadi misalnya 12, nah lebih kecil dari 12. Minimal ya 11 atau 10 biasa kita pakai. Gitu ya. Dan spasinya 1. Dua renggang begini. Tidak ada before after di dalam tabel. Tabelnya semua modelnya begini. Ya, tidak ada before after. Jadi nanti lihat di layoutnya itu di tab penulisan tabel, lihat kalau dia ada before afternya hapus, jadikan 0 semua. Ya. Nah, itu yang ini salah semua. Gitu. Nah, ini apalagi yang ini? Ini sama kan. Ini harusnya enggak begini ya. Ini dikecilin fontnya, spasinya 1 dan seterusnya gitu. Dan yang kedua, ini lokasimu juga ini bikin yang jelas lah ya, ini berapa apanya dan mana dan seterusnya. Ini kan Anda tahu orang ini lagi ada awan-awan, mana kita tahu untuk apa juga. Ini tidak memberikan arti makna apa-apa di dalam memberikan lokasi ya. Cari yang bagus, yang bikin peta yang enak ya.
Kemudian ini juga sumber. Nah, kemarin ada yang di kiri, ada juga yang di kanan. Nah, sekarang kamu di tengah. Nah, yang mana yang betul? Saya tidak tahu jadinya. Karena ada yang di kanan, taruh sebelah kanan sini, ada juga yang di kiri sini. Nah, sekarang kamu yang di tengah. Nah, tolong yang mana yang benar? Ya, kiri, kanan, atau tengah? Ya, Pak. Nah, kemudian ini lagi. Ini agak renggang. Ya, berarti kayaknya di tulisanmu ini di mananya? Saya tidak tahu ini di before-nya atau di after-nya yang atau sekali enter. Tidak tahu saya. Nah, jadi nih, sementara nanti yang di bawah ini ada tidak renggang. Di bab 2 itu tidak renggang. Nah, ini sama sekali tidak ini tidak. Nah, jadi konsisten di penulisan. Saya ya usahakan mendekati ke penulisan jurnal saja ya, jangan bikin bikin format sendiri yang malah bikin kamu pusing nanti anunya ya. Nah, ini gitu. Kemudian nah, ini di tengah, di kiri, atau di kanan ya, ini sama semua ini hampir semua tabelnya Ayub dan Franky begini modelnya ya, tolong disempurnakan baiknya. Kemudian ini di halaman 7 asumsi sebesar 22% itu apanya? Jumlah PCO yang kami ambil dari pabrik, Pak. Jumlah PCO yang mau diambil di pabrik yang kamu butuhkan. Iya, Pak. Untuk kenapa penambahan bahan baku. 22? Karena untuk memenuhi kapasitas kami sebesar 5.000 ton, Pak. 5.000 ton ini, oh. Iya, Pak. Jadi 22% itu adalah sebesar 22%-nya dari 1.000 ini ya. Iya kan? Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Maaf, Pak, putus-putus, Pak. Untuk yang 22%-nya itu apa asumsi 22%-nya itu Pak, asumsi penambahan dari VCO itu dari setiap pabrik. Misalnya dari PT Indovel Kholustiwa itu kita ambil 22%, Pak. 22%. Ya, lalu dari PT Daksan juga kita ambil 22 jadi dari ketiga pabrik itu hasil kapasitas produksinya kita pakai 22%, Pak. Oh, jadi 22 dari ketiga pabrik ini totalnya berapa? Totalnya kebutuhanmu yang 5.000 ton ini? Iya, Pak. Oke, baik. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, ini yang tadi ya. Tolong baiki saja semua. Oh iya, kelapa. Saya tidak bertanya kelapanya, nanti ini. Konsisten penulisan tabel, ini Yup. Ya, nanti dilihat Yup ya, sama siapa? Franky. Franky, Pak. Ya. Kemudian saya nanya di proses Yup. Nah, ini. Yang dikuningin ini yang saya kasih stabilo itu biasanya menara yang digunakan diameter dalam 508 sampai 1000. Ini dari mana? Itu dari jurnal, Pak. Nah, ditulisin lah. Ya. Oh iya, Pak. Ditulis. Kamu kan ngutip punya orang ini. Jangan enggak ditulis. Dan ini jangan ditaruh di sini. Ini kan proses. Ya, coba lihat kamu baca bab 3 deskripsi proses. Ya. Kalau ini biasanya apa anunya? Bahasa apa ini kalau begini? Itu lebih ke perancangan alat, Pak. Nah, tahu aja kamu kalau berarti ada di bab perancangan proses perancangan alat. Ya, biasanya kita tahu kalau kita mengutip tulisannya orang berarti kita taruh di daftar pustaka. Ya, di pustaka lah.
Gitu, ditaruh di sini, jangan di sini. Ini kalau cerita proses ya proses saja kamu ceritain, enggak usah tingginya ini berasal dari biasanya. Jangan begini ya. Proses saja kamu cerita. Ya. Nah, ini dari mana memang? Jurnalnya siapa? Jurnalnya Dara, Pak, Dara. Ya, tulislah kasihan jurnalnya Dara. Jurnal. Kok jurnal? Nah, jurnal ya. Tambahin ya, kutip jurnalnya orang itu, kemudian ini semua. Jadi deskripsi proses bukan juga tidak ada kutipan di dalamnya, tidak benar ini. Kamu dapat dari mana angka-angka 250 sampai 260 derajat Celcius itu? Ada di buku Bailey, Pak. Nah, ditulis juga. Kan kita menyadur punya orang, tetap ditulis, jangan dibutakan itu. Tidak boleh ya. Harus tetap ditulis. Jadi selama itu kita mengutip dari citasinya orang, tetap kita tulis di kutipan ini ya. Karena ini datanya orang. Dia capek, dia membuat riset ini bukan perkara mudah sampai dapat angka 250 derajat sampai 260 derajat Celcius itu bukan tiba-tiba dia dapat begitu, dapat ilham dari mana ya, itu dari riset. Nah, riset itulah yang membuatnya jadi ya. Nah, sekarang tolong jelaskan, bisa enggak dijelaskan? Coba saya bacakan ya. Suhu yang tinggi sekitar 250 sampai dengan 260 derajat Celcius menjamin fase air terlarut pada minyak. Nah, bisa dijelaskan itu kan bagaimana? Halo. Kok enggak kedengaran? Ya, Pak. Hah? Ya. Ini yang saya kuning ini loh, Yup, Frank. Ya, Pak. Suhu yang tinggi sekitar 250 sampai 260 derajat menjamin fase air terlarut pada minyak. Bisa dijelaskan lah? Gini, Pak. Ini suhu 200 yang tinggi sekitar 250 sampai 260 derajat Celcius. Di sini sekitaran suhu itu bisa menjamin bahwa fase air akan terlarut dalam minyak, di mana nanti itu di situ pemecahan dari FFA ke trigliseridanya, Pak. Jamin fase air. Air pada 260 derajat itu fasenya apa? Gas, Pak. Nah, kenapa kamu nggak tulis gas aja di situ? Jangan bilang air. Air. Ya, beda kan fase ada 3 wujud dari air. Air sendiri dalam bentuk cair, ada gas, ada uapnya, ada padatnya. Ya. Nah, jadi ditulis dengan jelas bahwa, nah kemungkinan itu yang pertama. Yang kedua, mungkin enggak dia terlarut dalam minyak? Ya, Pak. Nah, mungkinkah air itu terlarut pada minyak? Memungkinkan ketika suhunya tinggi, Pak. Nah, siapa yang bilang? Enggak, Pak. Enggak larut, Pak. Karena minyak sama... Kamu nih, gimana sih? Jangan bilang, itu kan kamu tulis loh. Saya cuma tanya. Nah, satu ya. Yang kedua. Ya, nanti dicari lagi. Iya, Pak. Mungkin enggak. Nah, nanti kamu cari ya. Kemudian prosesnya adalah fase lemak dan minyak diumpankan. Ini pengumpanan. Kemudian ini fraksinasi atau destilasi. Ini loh.
Fraksinasi itu prosesnya Pak, destilasi itu alatnya Pak. Janganlah. Kalau fraksinasi itu kan berdasarkan fraksi-fraksinya. Kamu kita buat kembali ke nih, kembali ke mana? Gambar 31. Ya. Coba kamu urut ini berdasarkan C-nya dari atas sampai ke bawah. Kalau ini kan cuman ya destilasi saja, bukan fraksinasi. Orang cuma atas sama bawah. Ya. Kalau fraksinasi itu kan berdasarkan fraksinya, fraksi apa sampai dia fraksi terberat. Kalau cuma 2 ya cukuplah destilasi atas dan bawah, fraksi ringan dan fraksi berat. Itu namanya destilasi. Tapi kalau fraksinasi ya berdasarkan fraksi-fraksinya. Misalnya C1 sampai C berapa, C4 biasanya. Kemudian C4 sampai C di bawah yang masih cair. Berarti C5 sampai ke C10. Kemudian C12 yang berat-berat itu yang tadi. Nah, sampai ke di atas. Makanya nanti pasti ada pendinginan, ada apa, mau yang untuk yang berat-beratnya gitu ya. Nah, bilang ini berat atau destilasi atau fraksinasi. Ya, kemudian ini yang di halaman 18 masih Yop. Ya Pak. Ya, yang saya ini nih, yang saya kuningin ini loh. Pada cooler 2 untuk suhu 188 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius yang kemudian dialirkan menuju tangki penyimpanan. Proses ini berlangsung pada tekanan dan suhu. Kenapa suhunya kok naik turun begitu? Ini sudah kamu turunkan, mau disimpan, kok malah dinaikkan lagi suhunya jadi 200. Enggak kepanasan kak kamu nyimpannya ini? Ya. Ini terlalu, ini kan sudah turun 80 derajat ini coolernya. Kenapa pada selanjutnya lagi kenapa naikkan lagi di 200 derajat Celcius? Itu ya. Jadi jangan naik turun. Kalau sudah di penyimpanan enggak usah terlalu tinggi lah anunya. Bagus sih sudah di sini aja. Ini yang 80 ini. 80 ini pun untuk kita kan masih panas. Ya. Saya pernah praktek kerja lapangan di pabrik gula. 80 ini ada yang jatuh di pendinginan, ya aku di cooler itu. Padahal cuma air. Mati orangnya. Subuh-subuh. Ketemunya pagi. Mati. Sampai setengah mateng. Bapak itu kulitnya jadi merah. Gitu. Nah jadi apalagi kalau kamu naikkan lagi 200 di tangki lagi. Jadi jangan, ya colong nanti dilihat ini ya. Dilihat ulang ini ya. Tangkinya. Nah, kemudian saya mau tanya di reaktor splitter. Apa sih sebenarnya reaktor splitter itu? Splitting reaktor. Gimana cara kerjanya? Yop sama Frankie. Halo. Bu, masih kedengaran kah? Masih Pak. Nah, mana dia orangnya nih? Mereka yang diam. Oh. Kalau untuk prinsip kerjanya sih Pak, yang saya tahu itu ialah proses pemisahan trigliserida menjadi asam lemak yang dikontakkan dengan air pada tekanan dan suhu yang tinggi, Pak. Oke. Tekanan dan suhu yang tinggi. Oke. Jadi, maaf saya gini. Yang saya mau tanya itu gini, cara dia memisahkan, ini kan dipisahkan ya komponennya.
Ya Pak. Gliserolnya memang langsung bisa terpisah langsung begitu dengan asam-asamnya itu di dalam reaktor ini, karena kan berapa temperatur kerjanya di reaktor itu? Kisaran 250 sampai 260 Pak. 250 sampai 260. 260 temperatur itu? Iya Pak. Iya Pak. Nah, temperatur pada saat itu air wujudnya apa? Halo? Gas Pak. Gas. Asam kaproatnya sama asam-asam semua itu wujudnya apa? Gas. Hah? Mungkin tidak dia terpisah dengan kondisi yang sama pada fase gas? Ya. Nah, nanti tolong dicari ulang ini ya, apa namanya reaktor splitter ini. Nah, splitter itu sebenarnya cuman persoalan aliran yang dipisahkan, karena kalau cuman aliran agak sulit untuk memisahkan fase, kecuali kalau memang dia sudah terpisah dengan sendirinya. Nah, biasanya kalau kita minyak dengan memang tidak bercampur, tadi kan juga sudah kamu bilang di atas itu, coba kamu kembali ke continuous plate splitter itu. Suhu yang tinggi sekitar 250 menjamin fase air terlarut dalam minyak. Itu artinya sifatnya di dalam tercampur, terlarut. Ya, mungkinkah dia terpisah ini di bawah sama di atas? Hasilnya langsung tiba-tiba bisa begitu tanpa ada alat lain. Ya, jadi tidak mungkin ini. Kamu sendiri sudah bilang terlarut. Jadi kita harus memisahkan larutannya dulu antara minyak sama airnya, asam dengan reaksi gliserol dan airnya, baru bisa kita memberikan apa namanya tanda panah ke atas untuk asamnya, tanda panah ke bawah untuk air plus gliserol. Gitu, Yup ya. Yup sama Frankie. Nanti cari ini ya. Dicari sistem kerja bagaimana dia memisahkan keduanya, karena fasenya sulit. Fase keduanya itu bercampur, terlarut loh. Ya, berarti kamu harus memisahkan dulu larutannya agar tidak terlarut. Nah, bagaimana cara agar dia tidak terlarut airnya dengan gliserolnya plus terpisah dengan asam-asamnya? Nah, itu yang kamu cari dulu. Jangan tiba-tiba aja kamu bilang bahwa ini terlarut terus nanti tiba-tiba kamu lagi bilang memisah. Memisahkannya bagaimana? Dan ingat, sulit. Sangat sulit memisahkan suatu zat yang sudah terlarut di dalamnya. Itu bukan perkara mudah. Sama saja kalau kamu mau memisahkan garam sama dalam air. Bagaimana kamu memisahkannya? Kan butuh alat lain. Jadi tidak langsung tiba-tiba di satu alat di reaktor splitter ini dia bisa langsung memisahkan. Tidak. Kata-kata terlarut di dalam kimia itu adalah sesuatu yang sudah merubah fase. Ini coba baca ini. Ini sudah kamu tulis fase malah. Jadi sulit, ini bukan perkara mudah. Kecuali menjelaskan ini. Kecuali kalau kamu bisa menjelaskan cara kerjanya, memisahkannya bagaimana. Nah ini nanti cari ya cara kerja bagaimana si reaktor splitter ini memisahkan komponen asam dengan H2O plus gliserolnya, gitu ya. Ya, oke. Saya kira nanti saya kirim kembali ke kamu ini, Ayub sama Frankie. Bu, saya minta maaf, saya live duluan Bu ya, mau nguji di TL Bu. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Ya, makasih Bu. Saya kembalikan ke Bu Tantra. Gitu Yop. Sama ya, Frankie. Salam buat semuanya. Saya live duluan ya. Baik, terima kasih Pak Kahar. Ya, sama. Oke, mungkin selanjutnya bisa langsung ke Bu Mardiah. Silakan Bu Mardiah. Ya. Makasih Bu Tantra. Suara saya kedengaran aja ya?
Ya Bu, kedengaran. Oke, saya ke Ayub aja ya kayaknya. Oh, sama ini ya. Saya Supiansah. Oke, saya ke Ayub dulu kali ya sama Frankie. Kayaknya tadi udah banyak ya dibahas sama Pak Kahar. Cuma satu mungkin ya yang mau saya tanyakan. Ini kamu sudah pernah cek harganya nggak masing-masing? 1 kilo VCO itu berapa harganya? Terus 1 kilogram asam laurat itu berapa juga harganya? Sudah pernah dicek nggak? Kalau untuk asam laurat sih Bu, udah saya cek untuk per kilonya itu kisaran 60.000 sampai 120 Bu. Oh, mahal betul. Itu kan yang per kilo Bu, yang kemurniannya yang 99% Bu. Kenapa? Kemurniannya tinggi. Iya Bu. Oh gitu. Saya tadi baru cek sih harganya 37.000. Ya. Untuk harga VCO sendiri bagaimana? Saya ingat itu zaman saya dulu kuliah ya itu sudah pernah dan banyak gitu yang membuat perancangan CO. Nah, seingat saya itu harganya cukup mahal ya. Untuk 250 mili VCO saja harganya sekitar 50-an ribu. Anggaplah 1 kilo itu ternyata 200 ribuan. 200 ribuan. Nah, kira-kira nih kalau misalnya apakah kalian sudah pernah menghitung GPM ya? Saya sih kalau melihat dari bahan bakumu ini kan agak mahal ya. Sekitar 200 ribuan per kilo. Itu kalau densitasnya juga 1 kan, kalau minyak lebih rendah dari 1 ya. Nah, bahan baku yang sangat mahal ini dibandingkan dengan asam laurat yang harganya kalau kamu bilang tadi 60.000 ya. Dan saya cari tadi sekitar 37.000 juga ada yang jual. Ini masih memungkinkan nggak pabrikmu ini untuk berdiri dan menguntungkan gitu maksud saya. Itu mungkin perlu kamu cek dulu ya. Karena VCO